Menteri Koperasi Ferry Juliantono mendorong koperasi desa dan kelurahan atau Kopdes Merah Putih bermitra dengan retail modern. Ya, pemirsa, Menteri Koperasi Ferry Juliantono mendorong koperasi Desa Merah Putih untuk bermitra dengan retail modern dan kerjasama tersebut diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mendorong koperasi desa dan kelurahan atau Kopdes Merah Putih bermitra dengan retail modern. Kemitraan tersebut diperlukan guna memperkuat peran pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM sekaligus menjaga keseimbangan kebutuhan konsumen. Ferry menegaskan bahwa isu pembatasan ekspansi retail modern pada dasarnya bergantung pada pengaturan regulasi di masing-masing daerah. Namun ia menekankan bahwa keberadaan retail modern tidak harus dipandang sebagai ancaman, melainkan dapat menjadi mitra strategis bagi Kopdes Merah Putih. Menurut Ferry, keberadaan retail modern tetap dibutuhkan karena tidak semua produk dapat diproduksi oleh UMKM lokal. Untuk itu, ia menilai kerjasama antara Kopdeskel Merah Putih dengan pihak swasta tetap diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ferry menekankan bahwa pola kerjasama antara koperasi desa, UMKM, dan usaha retail modern harus diarahkan agar saling menguatkan. Dengan demikian, koperasi desa tetap memiliki ruang untuk berkembang, sementara retail modern dapat berperan sebagai mitra distribusi bagi produk lokal. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, menakar potensi kolaborasi industri retail dan koperasi Desa Merah Putih. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Roy Nicholas Mande, Chairman Affiliation Global Retail Association, kemudian ada Bapak Sunarsi, Kepala Ekonom di Indonesia Economic Intelligence. Langsung saja kita sapa. Halo Pak Roy, apa kabar? Kabar baik, semangat. Baik, semangat pagi, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Kemudian Pak Sunarsi, apa kabar Pak? Pak, kabar baik, selamat Mas Pras. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Mas Roy juga, Pak Roy. Baik, Pak Sunardi, sebelum lebih jauh, mungkin tadi sudah disampaikan begitu. Pak Ferry tadi sudah mendorong adanya kemitraan nih antara koperasi Desa Merah Putih dan retail modern untuk memperkuat lagi peran UMKM sekaligus menjaga keseimbangan kebutuhan konsumen di tingkat pedesaan maupun di daerah. Bagaimana review Anda? Ya, saya kira ini ide yang baik ya. Jadi tetap saja kita mengharapkan kehadiran Koperasi Merah Putih KDMP itu tidak lantas kemudian quote-unquote mematikan usaha-usaha yang sudah eksis sebelumnya ya. Karena pada dasarnya antara KDMP dengan dunia usaha-usaha retail lainnya, baik retail modern maupun retail rakyat ya, yang konteksnya adalah yang selama ini kita kenal dengan toko kelontong dan lain-lain itu kehadiran KDMP sebenarnya lebih kepada untuk melengkapi ya, karena memang kalau kita lihat 2 pekan yang lalu saya menghadirin pidatonya Pak Presiden ya, mendengarkan langsung di Gedung Danantara Sekretariat dan Outlook 2026, dan saya melihat memang roadmap dari pengembangan KDMP itu memang sifatnya berbeda dengan usaha-usaha yang sudah eksis sebelumnya gitu. Misalnya ya, KDMP itu lebih banyak menyasar memang untuk kebutuhan-kebutuhan masyarakat kelompok menengah ke bawah yang memang tidak bisa disediakan oleh pasar modern, termasuk juga pasar kelontong seperti obat-obatan generik yang memang itu ruang di mana pemerintah harus hadir ya dengan menggunakan instrumen yang pemerintah miliki, baik itu KDMP maupun apotek-apotek yang ada di dalam ruang atau lingkup pengaturan oleh pemerintah. Jadi kira-kira banyak misalnya kalau kita bicara tentang komoditas sehari-hari kebutuhan pokok, misalnya minyak goreng gitu ya. Minyak goreng yang saya dengar memang yang disiapkan adalah minyak goreng yang hari-hari ini kita tidak pernah lihat ada di pasar retail modern seperti minyak goreng branded begitu ya, yang mungkin kelas premium atau apa begitu, itu tidak memang mungkin tidak akan masuk dalam jangkauan KDMP. Jadi kalau saya lihat
walaupun mungkin tetap tidak menutup kemungkinan ya bahwa produk-produk itu juga dijual di pasar di KDMP-nya melalui KDMP. Nah, mungkin karena stok dan segala hal yang punya jaringan seperti itu kan rata-rata memang kelompok retail modern ya. Nah, mungkin dalam konteks inilah kemudian kerjasama kemitraan antara retail modern dengan KDMP itu menjadi sangat relevan. Jadi konteksnya memang kehadiran KDMP adalah melengkapi sekaligus memperkuat struktur ekonomi di pedesaan di daerah yang memang selama ini kalau misalnya kita ke retail modern kan memang kalau di desa-desa memang tidak terlalu banyak, walaupun hari ini kita menyaksikan retail modern juga ada banyak di tempat-tempat di pedesaan ya, tapi pada umumnya memang tetap saja orang-orang masyarakat itu khususnya di desa-desa itu lebih memilih untuk berbelanja di toko-toko terdekat ya, hari ini misalnya dengan toko kelontong begitu ya. Tetapi nanti dengan KDMP-nya mungkin akan bergeser. Nah, ini mekanisme antara toko kelontong dengan toko KDMP ini juga mungkin perlu juga diatur. Semangatnya adalah bahwa kehadiran KDMP tetap tidak boleh mematikan usaha-usaha yang sudah eksis, baik itu retail modern maupun toko-toko kelontong yang dikelola secara individu oleh masyarakat. KDMP adalah lebih banyak melengkapi ya kebutuhan-kebutuhan yang sehari-hari ini tidak bisa disediakan oleh toko kelontong maupun toko modern. Kalaupun kemudian harus menghadirkan produk-produk yang memang menjadi barang dagangan yang dijual oleh sesama oleh toko modern, mungkin nggak gampang juga menyediakan pasokannya. Supply chain-nya juga tidak mudah. Nah, makanya dalam konteks ini kemudian kemitraan dengan supply chain yang ada di retail modern itu menjadi penting supaya keberadaan KDMP itu juga bisa melengkapi kehadirannya di desa-desa, sekaligus juga quote-unquote ya keberadaan retail modern itu kemudian tidak perlu harus sampai membuka cabangnya sampai ke pelosok-pelosok begitu ya, karena memang kemitraannya sudah dijalin sehingga supply chain-nya itu bisa diefisiensikan dari sisi kepentingan para pelaku di retail modern. Kira-kira begitu, Mas Pras. Sunarsip, ini menarik ya. Lantas Pak Roy, dari sisi pelakunya sendiri bagaimana Anda melihat ide dan gagasan ini begitu? Karena tadi untuk bisa menjaga kebutuhan konsumen di tingkat pedesaan, kemitraan tadi yang kolaborasinya harusnya semakin intens dan terintegrasi begitu, Pak Roy. Iya, tentunya kami sangat mendukung tadi pernyataan Pak Sulis bahwa Koperasi Desa ya Merah Putih, KDMP dan retail yang saat ini sudah eksis itu bukan merupakan suatu katakanlah dua ideologi yang berbeda. Ya, nggak ada yang berbeda sebenarnya karena semuanya bisa saling melengkapi, kemudian saling mendukung dan memang bisa dirancang untuk stabilisasi harga pangan, peningkatan daya beli maupun pemberdayaan produsen lokal. Jadi kalau kita ketahui struktur daripada posisi retail modern itu unggul di manajemen rantai pasok. Itu sudah jelas ya, supply chain. Kemudian juga standar quality ya, kita menjaga sekali standar quality. Kemudian teknologi manajemen inventory ya, kita punya teknologinya. Kemudian pembiayaan suppliers ya, supaya memang mendapat harga yang efisien, sampai kepada analisa perilaku konsumen, mana produk yang terbaik untuk konsumen. Kemudian koperasi juga, koperasi itu kedekatan sosialnya yang kuat ya, karena ini adalah program dari helikopter view pemerintah untuk bagaimana meningkatkan pedesaan sehingga lebih maju, lebih meningkat. Jadi kedekatan sosialnya yang kuat. Kemudian akses langsung ke produsennya primer, kemudian produsen primer misalnya petani, peternak ya, pekebun, UMKM, karena produsen banyak juga di desa-desa, itu sangat bagus tentunya dan punya kepercayaan komunitas. Jadi masing-masing punya kekuatan. Nah, dua kekuatan ini sangat baik bila didirigen dengan baik, ya, tidak merupakan satu polemik atau satu kondisional yang tadi saya katakan ini merupakan dua ideologi yang berbeda, tidak, tapi ini merupakan bagian daripada stabilisasi harga dan ketersediaan barang. Nah, ada banyak hal yang bisa kita lakukan kolaborasi. Tadi sudah dikatakan Mas Solis, ini bisa ada kemitraan misalnya. Ya, kita bisa bangun kolaborasi off-taker, ya, off-taker model, di mana retail
menjadi pembeli terhadap produk-produk koperasi yang dihasilkan oleh produsen di desa, sehingga ada kontrak farming, ada kontrak quality, dan itu bisa diserap, disalurkan oleh seluruh retail yang memang ada di seluruh wilayah. Kemudian agregator hub desa misalnya, koperasi desa bisa menjadi mini distribution center untuk wilayah-wilayah yang rural, di mana retail bisa bermitra untuk penetrasi wilayah-wilayah yang memang sulit terjangkau atau memang butuh waktu untuk delivery, pengiriman, logistik, maupun juga untuk mencegah disparity price. Ya. Kemudian private label berbasis desa, ya tadi sudah disebutkan UMKM. Ayo UMKM retail bisa mengembangkan produk private label yang sourcingnya dari koperasi desa, marginnya lebih sehat karena tidak lewat tengkulak ijon, ya. Kemudian yang terakhir digital integrity, integritas digital. Dengan teknologi yang ada yang kita miliki, kita bisa transfer ke knowledge. Jadi hal ini bisa sama-sama menguntungkan dan sama-sama bermitra dikala didirikan dengan baik. Oke, Pak Roy, ini menarik. Karena kan metode usahanya berbeda juga kan antara koperasi kemudian dengan bisnis retail modern tadi. Apakah perlu ada mungkin SOP, standar operasional prosedur yang mungkin ya perlu disiapkan begitu oleh Kopdes begitu agar tidak masuk dalam rantai pasok retail modern, atau justru kita harus blind lead misalnya. Kita bahas nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda sebentar Pak Sunarsip dan juga Pak Roy. Dan pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami, dan pemirsa berikut ini kembali kami sampaikan sejumlah data. Kita akan cermati bersama seperti apa pertumbuhan dari penjualan retail di semester kedua tahun 2025 secara tahunan, Juli, Agustus, September, Oktober, November sampai dengan Desember. Ini dia. Kita lihat trennya seperti apa. Kalau kita lihat di bulan Juli 4,7%, kemudian sempat turun di Agustus 3,5%, tapi trennya naik terus begitu ya. September, Oktober sampai dengan November 6,3% untuk pertumbuhan penjualan dari retail di tanah air. Tapi di bulan Desember ini ada penurunan kembali menjadi 3,5% untuk penjualan retail kita. Dan selanjutnya kita akan cermati dari sisi provinsi dengan koperasi Desa Merah Putih terbanyak. Ini dia di tahun 2025. Jawa Tengah menempati posisi pertama, ada 8.500-an. Kemudian Jawa Timur di posisi kedua 8.510. Ada Aceh sekitar 6.500-an juga. Itu dia data dari Satgas Kopdeskel Merah Putih. Jadi beberapa data yang sudah kita sampaikan, dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Roy Nicholas Mandey dan juga Bapak Sunarsip. Ya, itu dia. Dengan beberapa informasi tadi yang sudah disampaikan, lantas pola SOP seperti apa di Pak Sunarsip yang mungkin perlu digagas atau perlu dibuatkan secara bersama-sama, atau Anda melihat sebenarnya sudah jalan nih saat ini begitu Pak Sunarsip? Ya, pertama memang kalau namanya pengaturan tentu tetap harus ada pengaturan ya, tetapi pengaturan yang sifatnya fair ya, jangan sampai pengaturan yang kemudian membatasi aktivitas usaha-usaha yang lain. Bagaimanapun misalnya pengaturan yang tetap retail modern tetap bisa berkembang, kelontong individual juga bisa tetap berkembang, dan juga apa istilahnya itu KDMP juga tentunya harus berkembang, kira-kira gitu. Perlu dipahami bahwa yang namanya dagang ini kan konsepnya kan tetap perdagangan ya, namanya juga KDMP. Kalau lihat produk-produknya adalah banyakkan perdagangan, baik yang perdagangan di tingkat hulu ya, tadi itu misalnya Koperasi Merah Putih itu menjadi off-taker dari produk-produk hulu yang dihasilkan oleh petani, UMKM dan macam-macam, termasuk juga di tingkat hilir gitu juga, itu juga masuk perannya KDMP juga. Nah, yang problem itu kan yang nggak gampang itu dan nggak mudah itu kan bagaimana kita berdagang di tingkat hilir. Itu nggak semudah membalikkan tangan. Retail modern dengan pengalamannya tentu kita perlu ambil itu knowledge, experience, expertise-nya dari teman-teman retail modern untuk bisa dikembangkan atau diadopsi di tingkat retail bawah, khususnya melalui KDMP. Karena bagaimanapun juga ini kan kalau kita bicara KDMP kan barang baru ya, dan tentunya kita juga perlu upaya untuk bagaimana memperkuat kapasitas teman-teman sumber daya manusia SDM di bawah, dan itu juga nggak mudah. Jadi dalam konteks jangka pendek ini memang ide-ide untuk menjalin kerjasama kemitraan dengan retail modern itu bisa menjadi pertimbangan yang strategis kalau menurut saya. Karena apa?
untuk mempercepat itu kembali, mempercepat kapabilitas dari teman-teman dari pelaku-pelaku KDMP di daerah, sehingga nanti mereka punya skill, mereka punya pengetahuan yang kira-kira kalau gini loh mengurusin berdagang di tingkat retail yang dari sisi hilirnya. Kalau dari sisi hulunya lebih mudah karena di situ ada peran pemerintah, misalnya bagaimana menjadi off taker untuk produk-produk pertanian seperti gabah, padi, jagung dan lain-lain segala macam. Itu kemitraannya dengan Bulog dan sejenisnya itu lebih mudah karena itu dijamin dengan program dari pemerintah. Tetapi menjual produk ke masyarakat dengan produk dengan spesifikasi kebutuhan masyarakat yang begitu variatif itu nggak gampang dan itu tentu membutuhkan kapabilitas tertentu yang dimiliki oleh para pengelola KDMP di daerah. Jadi kalau menurut saya SOP atau pengaturan yang di tingkat lapangan tentu tetap harus ada ya, tapi begitu masuk ke dalam wilayah teknis yang sifatnya itu punya potensi untuk membatasi gerak dari masing-masing unit usaha secara tidak fair. Ini saya katakan tidak fair ya, bukan masalah boleh dan tidak, tapi jangan sampai kemudian ada upaya untuk mencegah berkembangnya usaha itu secara tidak fair. Itu juga kita harus hindari. Nah, jadi kemitraan dengan KDMP mungkin tidak hanya dengan nanti itu ya, jadi termasuk juga nanti retail modern bisa kerjasama dengan KDMP dan termasuk juga bisa menjadi mitranya juga pedagang kelontong di masyarakat di tingkat desa ya, yang individual itu dengan itu. Nah, saya kira ini menjadi salah satu opsi ya, bentuk pengaturan yang sifatnya fair, yang kemudian tidak membatasi gerak masing-masing para pelaku usaha di dunia sektor perdagangan retail itu tadi. Kira-kira gitu, Mas Pras. Ya Pak Sunarsip. Nah, lantas Pak Roy, kalau kita lihat dengan tadi informasi yang sudah disampaikan, bentuk kolaborasi kan berarti mungkin dari pemerintah pusat, daerah, kemudian pelaku usaha retail modern dengan koperasinya sendiri, ini seperti apa? Sehingga tadi pada saat tataran teknis, kemudian juga apakah perlu ada pendampingan, kemudian pembinaan bersama-sama begitu, sehingga memiliki skill yang mungkin sesuai ya kalau kita bicara mengenai kinerja dari sisi koperasi maupun retail yang mungkin bisa kita ambil sama-sama dalam artian win-win solutionnya di sana begitu. Pak Roy. Iya, Mas Pras. Jadi kalau kita lihat ketika kita mau berbicara win-win, kita mesti melihat ending game-nya mau seperti apa sebenarnya. Ending game-nya atau happy ending-nya adalah ketersediaan barang dan kestabilan harga. Kan itu endingnya. Di mana itu dapat bermanfaat bagi masyarakat. Nah, berkaitan dengan channel, nah ini kita bicara channel. Channelnya itu sampai ke ending yang game yang happy ending itu, kestabilan dan ketersediaan barang, itulah yang perlu diorkestra oleh pemerintah. Sehingga tata kelola atau governance ya yang kuat, yang juga tentunya dengan transparansi, dengan mengikutsertakan seluruh pihak, yang dibina secara profesionalisasi, baik itu manajemen koperasi maupun juga belajar dari manajemen retail. Kalau ini didirikan, ending game-nya itu yang bagus, ending game-nya ketersediaan barang dan kestabilan harga. Kan itu yang diharapkan dari setiap channel perdagangan. Nah, saya ambil contoh ya, karena Affiliation Global Retail Association itu ada di Asia Pasifik, 20 negara, dan kita juga ada retail lokal di Indonesia. Saya ambil di Jepang contoh, ini supaya bisa kita bandingkan comparison. Di Jepang itu ada Japan Agricultural Cooperatives, ya, di mana ini kolaborasi yang sangat baik, ya, di mana koperasi pertanian, ya namanya koperasi pertanian di sektor hulu, ya, terintegrasi dengan jaringan retail modern. Ya, berjalan sangat efektif, ya, menjaga disiplin mutu, kemudian juga tata kelola yang didirikan dengan baik oleh pemerintah. Jadi yang namanya kestabilan ketersediaan barang itu bukan sekedar slogan atau euforia atau harapan. Nah, itu udah terjadi ya di negara, saya nggak sebutkan lagi negara-negara lain lah, contoh yang Jepang ini. Jadi sebenarnya kembali lagi titik poinnya bukan soal kita bicara juga untuk polemik hulu hilir, kemudian ya desa kan ke hulu, retail kan enggak lah. Kita coba lihat yang penting end game-nya baik ya. Ada bisa banyak kolaborasi kok yang dibangun. Tadi saya sudah sebutkan berbagai hal ya. Kondisi-kondisi teknologi sudah pasti. Kemudian kita bisa branding ya dengan teknologi yang baik. Kemudian juga
pemakaian, maksudnya manajemen stok dan inventory yang lebih baik dengan teknologi. Kemudian kolaborasi pembiayaan berbasis supply chain. Nah, ini kan kita ada kolaborasi dengan berbagai pihak, ya kita bisa kolaborasi, ya. Kemudian juga berbasis kontrak yang jangka menengah dan panjang untuk harga yang lebih mumpuni karena sumbernya udah jelas, ya, diambil dari koperasi desa, ya. Kemudian juga tadi saya sudah sebut logistik yang kita buat lebih baik karena kita bisa taruh distribution center kita di pusat-pusat koperasi itu sebagai sumber dari hulu untuk kita salurkan. Nah, jadi ini mesti diorkestra, ya, nggak berebutan masyarakat kok, nggak berebutan konsumen, masing-masing punya segmennya, masing-masing punya polanya, dan itulah peran pemerintah. Kita pelaku usaha tentunya semangat yang sama untuk bekerja sama dengan siapapun. Nah, ini orkestra oleh pemerintah ini yang perlu dinamis, bukan menimbulkan polemik atau batasan-batasan, tapi bahasa komunikasi publiknya itu adalah bagaimana membangun kebersamaan. Oke, itu dia. Yang penting bagaimana ini bisa memberikan tadi kestabilan pasokan dan harga. Tapi dari sisi Anda melihat apakah nanti potensi kerjasamanya bisa saling menguntungkan? Dalam artian ada ketergantungan yang simbiosis mutualisme di sana begitu Pak Roy. Sehingga ya tadi sama-sama menguntungkan untuk operasinya bisa maju, kemudian dari retail modernnya pun bisa mengembangkan. Meskipun Anda sampaikan pasarnya harus sama-sama berbeda begitu meskipun berjalan beriringan Pak Roy. Iya, contohnya saja saya ambil contoh, misalnya beras itu kan di desa-desa. Ya, bagaimana itu langsung bisa dimanage oleh koperasi desa dengan ekosistem dan infrastruktur yang tentunya harus dikembangkan dengan baik sehingga mencegah tengkulak atau ijon-ijon itu yang seringkali berpesta terhadap harga, bermain dengan harga atau kartel-kartel yang seringkali membuat akhirnya kami juga mendapat harga mahal. Misalnya seperti itu, ya. Jadi bagaimana sumbernya itu dikelola dengan baik dengan koperasi desa, kemudian kita kerjasama, ya kita kerjasama tentu juga dengan penggilingan desa, kemudian logistiknya juga kita bantu. Nah, ini kan bisa direct line seperti ini akan memangkas biaya, bertimbang dengan kondisi-kondisi yang sekarang sudah kita ketahui, ya, yang namanya pengepul, tengkulak dan ijon itu seringkali menjadi suatu kendala di mana harga akhirnya tidak stabil. Ya, lepas daripada masalah panen dan lain sebagainya. Nah, jadi kolaborasi inilah yang mestinya diciptakan dan benang merahnya mesti ada jembatan di mana disinilah peran pemerintah untuk menjembatani begitu. Oke, itu dia pemeran pemerintah diharapkan bisa menjadi dirijen ya daripada orkestrasi kebijakan tadi antara bisa memadankan antara bagaimana SOP koperasi tetap bisa berjalan, kebutuhan dari sisi pasokannya juga tersedia, harga yang paling utama ini adalah stabil dan terjangkau untuk semua lapisan masyarakat tentunya di setiap daerah di Indonesia. Baik Pak Sunarsip, kemudian Pak Roy, terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, salam sehat. Sampai berjumpa kembali. Pak Sunarsip, Pak Roy, terima kasih. Ya, salam semangat. Terima kasih. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review dan jangan lupa saksikan program First Session Closing yang akan tayang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Perbarui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, Your Trustworthy and Comprehensive Investment Reference. Karena urusan masa depan harus ke depan, aku investor saham. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.